Dan ini para B ada di situ dan dia ingin membuktikan. Dia panggillah orang yang dituduh komunis itu. Sultan katanya, ini lay beco sadat wak lainnya, lay sembayang Sultan lainnya. Kalau lay panua senisab lay membayar zakat wak lay nemu tapi kini piti dak dah rezeki kurang. Kalau kaya wak lay mau ni haji lainnya. Kalau lay di mana letak komunisnya? Ada seorang ulama di Parabek namanya Syekh Abdul Malik Al-Kartawi. Lahir di Keratau, Parabek, ulama besar. Ulama besar itu punya anak namanya Lutan. Lutan itu pergi ke Mekah dan pulang, namanya diganti dengan Ibrahim Musa. Setelah beliau dewasa punya surau, namanya disapa oleh rakyat Inyek Parabek. Nah, jadi Inyek Parabek punya orang tua seorang ulama. Ya, guru-gurunya ulama-ulama besar Minangkabau. Di Pekandangan, di Batu Taba itu ulama yang muridnya ribuan orang. Dia belajar di sana. Nah, jadi sampai umur 13 tahun dia pendidikannya full pendidikan agama Islam dari ayahnya. Jadi kalau 13 tahun, kalau kita masuk SD umur 7 tahun, tambah 6 tahun udah tamat SD, itu semuanya pendidikan agama, bukan sekolah Belanda. Setelah umur 13 tahun mengaji agama lagi, 2 tahun di Pakandangan, setahun di Batu Taba, 2 tahun di Salo, 1 tahun di Ladang Laweh. Jadi tahun demi tahun selama dia hidup belajar agama. Orang tuanya seorang ulama. Dengan demikian pengetahuannya adalah pengetahuan Islam yang kuat. Karena sudah kuat, dia pergi ke Mekah. Di Mekah dia belajar sama ulama Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan ulama-ulama lain. Nah, dia belajar di situ. Termasuk siapa ya? Pokoknya semua ulama besar di Masjidil Haram dia belajar situ, hampir semua. Nah, itu kan bekal yang paling hebat. Begitu pulang, dia balik lagi dan belajar lagi dan mendirikan sekolah. Jadi modal keagamaannya, modal keulamaannya, modal pendidikan Islamnya, modal lembaga-lembaga pendidikannya sudah kuat. Berdirilah sekolah di situ. Namanya Parabek, namanya Tawalib Parabek. Ya. Inyek Parabek ini sama dengan remaja-remaja lain, suka bermain, main ke sawah, main ke ladang. Tapi dia tidak pernah tinggal belajar di surau. Ya. Dia tidak pernah absen belajar agama. Ya, tidak pernah absen. Dan pergi ke Mekah itu usia 13 tambah 6 ya, belum 20 tahun sudah berangkat ke Mekah. Jadi sangat mudah. Walaupun jauh lebih mudah usia Syekh Ahmad Khatib yang sebelumnya berangkat ke Mekah umur 11 tahun. Nah, Inyek Parabek agak beda dengan Inyek-Inyek yang lain. Kalau Inyek Jamil Jambek itu kan dia mau ke Mekah, mau menuntut ilmu hitam. Sakit hatinya, banyaklah membagak-bagak Minangkabau dan lapis ada. Tapi di sana sadar dan akhirnya belajar agama dengan tekun dan pulang menjadi ahli ilmu falak. Bintang-bintang di langit ini tahu beliau kemana arahnya. Ukuran kapan tanggal 3 tahun lagi dia sudah ada dalam kepalanya. Sudah dibuatkannya ilmu falak. Nah, Inyek Parabek adalah Inyek yang harmonis karena di waktu muda dia diajar oleh biainya juga untuk tidak mendudu-dudu. Ya. Jadi dia belajar A, belajar B. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, pelajari semua mazhab, amalkan salah satu. Jadi tidak menjelekkan salah satu mazhab. Itu sebabnya ketika tentang kaum muda, kaum tua, Inyek Parabek tidak mau ikut campur. Maksudnya bukan dia melihat saja, tapi dia tidak mau bertengkar. Inyek Parabek adalah orang yang tidak mau bertengkar untuk hal-hal khilafiyah. Inyek Parabek kemudian menerbitkan sebuah koran atau majalah namanya Al-Bayan. Tulisannya Al-Bajan. Al-Bayan itu salah satu konfigurasi dari pers Minangkabau.
selain Al-Munir, Al-Munil, Al-Manar dan segala macam, Sintang Timur, Sunting Melayu, Perca Padang, segala macam media-media itu. Nah, salah satunya Al-Bayan. Penulis-penulis Al-Bayan, para ulama, dua pengasuh Al-Bayan kemudian berhenti pindah ke Padang Panjang, bergabung dengan Natar Zainuddin dan Haji Datuk Batua. Haji Datuk Batua menerbitkan dua surat kabar. Pertama, pemandangan Islam, kedua, jago-jago. Pemandangan Islam membeda Islam, jago-jago memuat banyak ideologi-ideologi komunis, ya. Inyak Parabe menulis buku seperti para profesor sekarang menulis buku. Jadi Inyak Parabe itu adalah profesor, ulama-ulama besar kita itu adalah para profesor di bidangnya dan punya ahli. Inyak Parabe adalah ahli fikih dan usul fikih. Jadi kalau ada masalah-masalah yang ditanyakan kepada Inyak Parabe, dia menjawab begini, awak perambunan semalam dia. Jadi untuk menjawab pertanyaan murid-muridnya atau masyarakat luas agar tidak terjadi sengketa intelektual, Inyak baca lagi bukunya walaupun dia sudah tahu. Nah, besok baru dia jawab apa persoalan yang mesti dijelaskan. Jadi ulama yang satu ini tidak tergesa-gesa dan berdiri di jalan yang lurus. Inyak Parabe ini banyak menulis, misalnya Ijabah Al-Sul. Itu menjelaskan soal sarah, ya. Hidayah Al-Hisab. Hidayah Al-Hisab itu merupakan balaghah, ilmu balaghah. Kemudian hidayah. Nah, kitab hidayah ini soal kita dalam bahasa Minang kemudian diterjemahkan. Jadi Inyak menjawab persoalan-persoalan yang muncul. Di Al-Bayan banyak pertanyaan yang muncul dijelaskan oleh Inyak secara harmonis. Tidak menjelekkan satu ulama dan tidak membagus-baguskan ulama lain. Tidak mau. Satu ketika, tadi kan di masjid soal sembahyang 13-18. Satu ketika di masjid Kubang Putih, ya, seseorang dituduh komunis. Ya, dituduh komunis. Dan Inyak Parabe ada di situ dan dia ingin membuktikan. Dia panggillah orang yang dituduh komunis itu. Sultan katanya. Inyak, lai baca syahadat awak, lainnya. Lai sembayang Sultan, lainnya. Lai puasa Sultan, lainnya. Kalau lai panua senisab, lai membayar zakat. Lai nemu tapi kini piti tak ada, rezeki kurang. Kalau kaya awak lai mau ni haji, lainnya. Kalau lai di mana letak komunisnya? Selesai masalah. Ketika lain, sesudah PRRI, Inyak solat di Maninjau. Tak tahu saya di masjid mana di negari yang banyak ada Maninjau. Khatib mencaci maki Bung Karno. Khatib Jumaat tak pernah disanggah orang. Inyak Parabe menyanggah, "Hai Khatib, luruskan khutbahmu." Bertukar khutbah sekali. Jadi kalau ada orang mencaci orang di depan Inyak Parabe, dia tak mau. Tak boleh oleh dia mencaci orang. Satu ketika terjadi perdebatan, akan terjadi perdebatan soal haramkah mazhab antara ulama hebat di Surabaya. Maka dimintalah untuk menengahi perdebatan itu. Satu, Inyak Parabe. Dua, Ghafar Ismail. Tiga, Natsir. Empat, satu lagi lupa saya, dan semuanya ulama Minangkabau. Apa kata Inyak Parabe? Dia tidak kabai kau kabar berdebat seseorang. Jangan berdebat di muka umum. Baca kak saya berdua. Saya tidak akan mau menjadi penengah untuk hal-hal semacam itu. Lalu berdebatlah orang itu melalui buku. Jadi Inyak Parabe tidak mau mewadahi orang yang bercakap soal ilmu. Jadi perdebatan agama di zaman itu sering sekali. Nah, perdebatan itu tidak liar. Yang liar nanti orang yang mendengar diselesaikan oleh mereka di luar secara liar. Ini tidak bagus. Inyak Parabe tidak mau seperti itu. Nah, perdebatan soal agama sebenarnya kan sudah dimulai antara kaum tua dan kaum muda. Jauh sebelumnya antara kaum putih dan kaum hitam. Putih agama, hitam adat. Nah, itu terwariskan sampai sekarang di Minangkabau. Soal khilafiyah, soal Sarawak pendek,
soal janggut dan soal orang macam-macam berdebat apakah ini haram itu haram dan apakah itu sudah lama ada. Tidak heran saya kalau ada perdebatan di Masjid Raya kemarin atau apa di Sumatera Barat, apa saja soal agama diperdebatkan, saya tidak heran karena sudah sejak lama ada itu. Demikian sedikit tentang Inyak Parabek, dan saya kira banyak yang penasaran atau ragu-ragu. Jika Anda penasaran atau mau bertanya, mau apapun, asal tidak yang jelek, ya, buat di kolom komentar. Akan ada episod kedua tentang Inyak Parabek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang penting hati dan riang adalah apa?